Selamat siang para narasumber yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk persiapan full WFO. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia mulai mereda. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 30 Agustus lalu menyebutkan terdapat 76 kabupaten atau kota yang telah menerapkan PPKM level 3. Artinya telah terjadi penurunan level PPKM yang sebelumnya berada di level 4. Kawasan DKI Jakarta juga termasuk ke dalam daerah yang telah menurunkan level PPKM-nya ke level 3. Bahkan beberapa sekolah di Jakarta sudah mulai mengizinkan siswanya untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka yang tentunya dengan prokes ketat. Jika penyebaran virus corona bisa terus menurun, maka diharapkan seluruh perkantoran juga dapat memulai kembali bekerja dari kantor. Lalu bagaimanakah faktanya di lapangan dan sudah sesiap apakah perkantoran di Jakarta untuk kembali work from office? Untuk menjawab hal tersebut telah bergabung bersama kami dua orang narasumber melalui sambungan Zoom meeting. Yang pertama adalah Mas Farizaki Imam Habibi selaku HRD dari perusahaan BUMN. Halo, Mas Farizaki Imam. Halo, selamat pagi, dengar jelas ya. Selamat pagi kalau di kita di kantor, biarpun sore atau malam tetap selamat pagi kita. Waduh, waduh, HRD sekali ya pembawaannya sangat HRD sekali ya. Ini kalau boleh tahu ini dari kantor apa dari rumah nih? Kita kondisi saat ini kan masih proporsional ya untuk WFH dan WFO-nya. Kebetulan hari ini jadwal saya untuk di kantor. Oke, jadi ini WFO ya. Nanti kita bisa ngulik-ngulik sedikit ya soal WFO-nya di kantornya Mas Imam seperti apa ya. Boleh. Yang kedua ada Mbak Angelina Piki selaku karyawan perusahaan BUMN. Halo Mbak Angelina. Halo Mas Desmond, selamat Oke, sore. sore. Ini dua-duanya sama-sama karyawan BUMN tapi bukan satu kantor ya, beda ya? Oh beda kayaknya Nggak nih, ada, nggak tidak pernah ketemu. terafiliasi. Tidak terafiliasi sama salah satu merek atau perusahaan apapun ya di BUMN. Ya. Gimana nih, kalau Mbak Angelina lagi di rumah atau udah WFO lagi nih sekarang? Kalau sekarang sih lagi WFH Mas, cuman Hmm. kalau WFO itu kita belum ada sih untuk apa WFO-nya. Cuman kalau ada hal-hal yang penting aja, jadi misalnya kalau ada yang hal penting baru WFO gitu. Oke, jadi nggak ada kewajiban ya untuk sampai saat ini ya untuk Belum sih Mas, belum keluar WFO-nya. ketentuannya. Nah, sebenarnya kan kita nih udah 1 tahun lamanya nih kita melakukan WFH dan akhirnya nih akhir-akhir ini setelah COVID mengalami penurunan terus, mulai muncul wacana nih untuk kembali kerja dari kantor sepenuhnya atau WFO. Nah, sebenarnya kebijakan ini nih dirasa tepat gak sih? Karena kan COVID ini belum selesai nih dan sebenarnya juga masih ada varian-varian baru lagi dari COVID seperti salah satunya adalah varian Delta. Nah, kalau dari narasumber kita hari ini tuh ngelihatnya seperti apa ya? Apakah memang sudah saat yang tepat untuk melakukan kembali WFO atau sebenarnya kayaknya masih WFH aja deh yang paling solusi paling tepat. Mungkin siapa dulu yang mau jawab? Mungkin Yang ladies first ya. Oke, ladies first ya. Silakan Mas Oke. Imam berarti. Bercanda. Silakan Mbak Angelina. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan oleh Kontan kepada saya pada sesi FGD kali ini. Terkait kebijakan WFO secara penuh, terutama di tengah munculnya varian Delta ini, menurut saya itu kurang setuju kalau full ya. Karena bagaimanapun juga kita sebagai individu kerap kali lalai untuk menjalankan protokol kesehatan nih. Terus kita juga tahu bahwa varian Delta ini cukup berbahaya. Jadi jika terjadi kepadatan di di kantor ataupun di ruang tertutup itu menurut saya belum bisa sih. Kemudian kepadatan di kendaraan umum juga menurut saya itu kayaknya kurang. Jadi saya kurang setuju sih untuk WFO. Jadi yang diperhatikan tuh bukan cuma kantor karena ya kita tahu lah kantor rata-rata building ya kan di bangunan menggunakan AC dan tertutup nih nggak ada ventilasi udaranya kan nggak ada Betul banget. Jadi takutnya nanti virusnya lebih mudah lagi menular dan juga akses dari rumah ke kantornya ini juga jadi problem tersendiri nantinya ya untuk kantor-kantor bagaimana bisa memastikan bahwa karyawannya tetap aman. Kalau dari pandangan Mbak Angelina gini nih, kalau Mas Farizaki gimana nih ngeliatnya nih? Ya, kalau dari saya mungkin dari sudut pandang kita sebagai employer ya. Jadi apalagi kita dari BUMN sebagai stakeholder kita. Jadi kita masih lihat dulu sih ya untuk apabila nanti memang
sifatnya itu WFO secara diperbolehkan atau diwajibkan. Jadi kalau apabila bersifat diperbolehkan secara tidak langsung, berarti kan kita masih tetap boleh WFH dong, ya kan? Nah, jadi kita akan, atau mungkin kita masih boleh diperbolehkan WFH secara full. Jadi kita ya tanda kutip itu tetap menjunjung tinggi WFH ya, melihat dari kondisi saat ini gitu loh. Kalau di kantornya Mas Imam sendiri gimana nih sekarang? Udah diterapkan WFO apa masih WFH? Kita masih proporsional, masih 7525 karena kebetulan industri kami adalah industri yang esensial ya, bukan kritikal ya. Kita masih esensial gitu. Jadi kita segimana ya untuk karena secara mental kan rekan-rekan karyawan ketika kita oke, kalian lebih bagus WFH ya, teman-teman karyawan akan merasa tanda kutip dilindungi ya dari COVID-19 oleh perusahaan. Dan itu yang terus kita lakukan gitu sebenarnya. Ditambah sistem penunjang WFH kami saya rasa sudah cukup baik ya, walaupun tidak sempurna tapi cukup baik. Jadi sayang aja kalau nantinya kita tinggalkan itu secara penuh gitu. Nah, kalau memang bersifat secara WFA tanda kutip wajib ya, saya rasa itu masih sangat jauh waktunya melihat perkembangan kasus COVID di Indonesia secara menyeluruh masih butuh perhatian yang lebih gitu. Nah, ini sebenarnya jadi hal yang menarik nih. Kan tadi disebutkan bahwa nyatanya COVID masih ada dan kita faktanya kita ini udah 1 tahun lebih menjalani WFH nih. Dan tentunya selama WFH ini kan sudah terjadi beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh kantor juga tentunya dari segi sarana dan prasarananya, dari segi mekanisme pembayaran gaji dan lain-lainnya. Nah, hal-hal tersebut kan harusnya sudah menciptakan new normal lah, kalau saya new normal. Apakah masih perlu nih sampai saat ini nih WFO? Apakah memang sesulit itukah bekerja dari rumah? Mungkin kita mau mulai dari Mas Imam dulu deh. Mungkin kalau dari untuk kesesuaian sistem atau sistem-sistem penunjangnya, infrastruktur penunjang, itu justru kita tanda kutip dinyamankan dengan fasilitas yang ada. Memang betul tadi seperti yang Mas Desmond katakan, ya kalau bisa justru kita WFH banget gitu loh, gitu loh. Dan kita baru menerapkan mungkin cukup telat ya untuk sistem payroll, kita baru saja menerapkan yang apa ya, dulu kita masih tanda tangan basah, sekarang untuk sepertinya sudah 2 bulan ini ya sudah menggunakan sistem internet banking gitu loh untuk payroll itu gitu. Dan kayak sistem kita udah punya iOffice, kita juga sudah punya, kita kerjasama dengan BUMN lain untuk digital e-signature. Jadi saya rasa itu sudah cukup sangat membantu, bukan cukup lagi, udah cukup membantu. Siap. Ini seperti yang nonton nanti udah mulai kebaca nih Mas Imam nih dari perusahaan apa ya, seperti gitu ya. Kalau Mbak Angelina sendiri ngeliatnya gimana, emang sesulit itukah untuk WFH? Toh kita juga udah 1 tahun juga kok, emang segitu mempengaruhinya di sektor bisnisnya kah mungkin? Oke, kalau misalnya di sektor yang saya jalani saat ini, menurut saya sih WFH sama WFO tidak beda jauh ya Mas ya. Meskipun kalau di WFH itu kita bekerja sendiri, tapi secara daring gitu kan. Kalau di industri kami sendiri itu tidak terlalu berpengaruh WFO atau WFH. Jadi WFH pun kita tetap masih bisa jalan gitu, terutama di bidang saya marketing gitu kan. Jadi meeting dengan klien ataupun negosiasi dengan klien pun tetap kita bisa jalankan gitu. Mungkin berbeda lagi dengan misalnya orang yang berbeda divisi di keuangan ataupun mana, itu mungkin akan kesulitan ya untuk WFH. Oke, jadi garis merahnya di sini mungkin buat teman-teman juga yang nonton bahwa kebetulan 2 narasumber kita ini industrinya tidak terlalu terpaku dengan harus tatap muka dan WFO-nya ya di hal ini ya. Oke, biar kita sama-sama. Nah, setelah 1 tahun lamanya, 1 tahun lebih lamanya COVID-19 ini menyerang, tentunya kan banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan ya untuk dapat mencegah terjadi penularan. Salah satunya adalah dengan 3T nih, testing, tracing, dan treatment. Nah, tentunya saya yakin nih pasti 80% lah saya yakin pasti di kantor kalian nih adalah yang kena COVID, pasti ada dong, nggak mungkin tidak ada. Nah, sebenarnya gimana sih perusahaan-perusahaan kalian ini dalam menanggapi atau mentreatment dalam hal ini melakukan 3T-nya terhadap karyawannya? Karena kan sudah 1 tahun ini tentunya banyak hal yang berubah ya, kayak misalkan apakah tracing-nya sudah tidak terlalu masif atau sekarang kayak udah isolasi aja, apa udah kayak dianggap kayak flu biasa. Mungkin saya pengen ke Mbak Angelina dulu, gimana nih menanggapi 3T-nya?
Oke, baik. Kalau untuk 3T itu sudah dilakukan sih di perusahaan kami, terutama apalagi, maaf ya, ini lagi Iya. azan. Oke, kalau misalnya untuk 3T sendiri sudah dijalankan, terutama apalagi sudah misalnya ada yang terinfeksi COVID gitu. Nah, itu ada di perusahaan kami ada dokter, jadi dokter ini akan mengkoordinir jalannya tracing bersama Satgas COVID kami, dan itu akan memandu orang-orang yang sedang isolasi mandiri ataupun mereka juga sedang apa namanya, yang dekat dengan yang berkontak langsung atau mengalami terpapar kontak. langsung dengan karyawan yang terjangkit COVID-19, itu juga akan dipandu. Jadi menurut saya 3T ini sudah dijalankan di perusahaan kami. Oke, jadi nggak ada masalah ya untuk penjalanan 3T-nya selama 1 tahun ini ya? Iya, nggak ada masalah. Nanti pun kalau udah mulai WFO lagi pun juga kayaknya masih tetap akan dilakukan hal yang sama ya dengan perihal tentang 3T-nya ya. Kalau Mas Farizaki Imam gimana nih selaku HRD nih harusnya paling ngerti nih soal satgas-satgasan nih. Ya, mungkin sama tadi ya, seperti Mbak Angelina tadi ya. Ya, sama dengan Mbak Angelina, karena mungkin kita mengacu juga dengan surat edaran yang sama dari kementerian. Gitu. Jadi langkah-langkah manajemen untuk menanggulangi COVID-19 sama tadi kita sudah membentuk tim Satgas COVID-19 dan tim Satgas COVID itu juga membuat semacam SOP. Jadi apabila ada karyawan yang positifnya itu selama bertugas di kantor atau dengan status WFO, kita ada prosedurnya seperti apa. Dan kalau karyawan tersebut diduganya terpaparnya itu saat WFA, kita juga ada SOP-nya. Seperti itu sih. Kurang lebih ya mirip lah. Kami juga support rekan-rekan karyawan yang memang positif. Kita support dengan memberikan buah-buahan, multivitamin, dan sebagainya. Nah, dalam waktu dekat ini juga kami sedang membuat satu tim khusus lagi di luar COVID-19, jadi semacam crisis center gitu. Waduh, keren banget. Gitu. Jadi crisis center ini aktif 24 jam sama mungkin seperti Mbak Angelina, ada dokternya dan ada, karena kita technically sudah berapa ya mungkin sudah setahun ya secara status diperbolehkannya WFH ini, kita ada semacam bimbingan konseling karena kan ada jadi secara mental juga diperhatikan ya. Betul sekali. Itu dari perusahaan kami sih seperti itu, Mas Desmond. Oke, nah sebenarnya saya pengen ngulik juga nih kan perusahaannya bukan perusahaannya Mas Farizaki, di tempat Mas Farizaki bekerja ini diberlakukan ada WFO juga kan, karena industrinya esensial tapi non kritikal. Nah, sebenarnya prokes ketika harus kembali ke kantor itu seperti apa ya sekarang prokesnya kalau boleh tahu? Jadi untuk teman-teman yang mendapatkan jadwal di kantor atau WFO, setiap harinya teman-teman akan swab antigen gitu. Oh, setiap kali ingin masuk ke kantor? Setiap paginya. Jadi sebelum, karena kebetulan kita di lantai atas ya, di lantai 17-18, jadi di bawah kita semacam ada klinik, jadi sebelum naik, teman-teman harus sudah swab antigen dulu. Oke, terus abis itu apa lagi? Standar ya, screening kita ada self screening, kita semacam ngisi kuesioner gitu. Ada aja. Sistemnya lah ya untuk input data. Betul sekali. Cuci tangan semua udah beres lah ya? Udah. Kita juga nih di setiap meja udah dikasih hand sanitizer. Oh, itu merek tuh, sorry nggak bayar tuh dia, nggak boleh masuk tuh. Iya, sorry. Kalau Mbak Angelina sendiri gimana di kantornya, prokesnya seperti apa sih saat ini? Apakah udah boleh ke kantor juga atau tadi kan dijelaskan bahwa kalau hal-hal penting boleh ke kantor nih. Nah, gimana sih sebenarnya prokesnya kalau yang kembali ke kantor? Oke, baik. Kalau di tempat saya bekerja, kalau misalnya untuk ke kantor itu kita terbatas ya. Jadi kalau dari Mas Farizaki tadi harus swab antigen dulu. Nah, kalau kita itu sebenarnya tidak ada swab antigen. Misalnya kalau ke kantor kita sendirian aja nih Mas. Misalnya karena di divisi kami sedikit, jadi memang biasanya cuma sendirian ke kantor. Jadi emang tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi absensi kita juga itu udah ada seperti mengisi kuesioner juga dan menceritakan apa sih misalnya hari ini kita mau ngapain aja, terus itu bakal dikontrol sama HRD kami gitu. Dan langsung ini sama Satgas. Jadi ada self assessment juga lah ya, sama ya kayak Mas Farizaki ya.
Cuman nggak sedetail Mas Nggak Farizaki. sedetail, iya Iya. betul. Karena kebetulan Mbak Angelina juga bukan HRD, jadi kurang tahu juga mungkin ya sistemnya seperti Iya. apa. Nah, kalau ngomongin soal tadi kita udah ngomongin soal prokes dari masing-masing perusahaan nih tempat kalian bekerja. Nah, sebenarnya permasalahan apa sih yang sering terjadi perihal prokes 3M dan 3T ini? Apakah masih sering muncul nih kendala-kendala seperti orang tidak pakai masker? Mungkin kalau di kantor tuh biasanya yang paling pasti itu di tempat merokok ya, karena orang nggak mungkin pakai masker juga kan. Nah, mungkin bisa di-sharing nih pengalaman-pengalaman apa sih, kendala-kendala apa sih selama penerapan 3M dan 3T di kantor masing-masing nih. Kalau Mbak Angel gimana mungkin? Kalau untuk penerapan 3T mungkin ada beberapa yang lalai gitu Mas. Jadi kita kan sebenarnya tidak boleh berkumpul lebih dari 3 orang. Nah biasanya ada yang lalai berkumpul lebih dari 3 orang nih misalnya. Itu 3M Mbak, bukan 3T. Oh, oke. Iya. Siap. Kalau tracing itu kita sih lebih memakai masker atau itu nggak ada sih di kantor. Oke. Tapi kalau misalnya untuk seperti tadi yang saya jelaskan, saya berkumpul atau di tempat-tempat yang ramai itu jarang ditemukan ya untuk 3T. Oke, jadi kendalanya inilah ya untuk menjaga jarak yang mungkin susah. Kalau mungkin di ruang kerjanya bisa diatur, tapi kan kantor ini kan lagi-lagi bukan hanya ruang kerja, tapi ada kantin, ada tempat merokok, parkiran, dan segala macam. Kalau Mas Farizaki gimana nih? Selaku Satgas nih harusnya paling tahu deh. Jadi kalau untuk penerapan 3M-nya atau tadi fokusnya ke 3T ya. Jadi kalau 3M dan 3T-nya, kendalanya tuh seperti apa sih penerapannya? Kalau kendala sebenarnya untuk 3M ya terutama ya masih adalah teman-teman yang di kubikel sendiri ya, contohnya seperti saya nih, saya pada saat ini ya mungkin karena di kubikel sendiri ya, jadi teman sekitar ini bahaya juga nih di kantor nggak pakai masker jadi di sekitar saya memang benar-benar kosong nih, kita satu kubikel ini kosong, nggak ada orang sama sekali. Terus ya itu kendalanya, mungkin kita masih bandel lah, kayak misalnya wah ini kan nggak ada orang nih sekitar saya masih suka lepas gitu kayak gitu. Terus kalau untuk 3T sebenarnya ini justru kuatnya di kita ya. Itu tadi karena sudah ada Satgas COVID-nya tadi juga. Jadi memang ketika ada yang positif, let's say kita udah tahu tuh dari mana terpaparnya dan kapan gitu. Dan langkah-langkahnya seperti apa itu sudah by the book lah, kita bisa dibilang seperti itu. Jadi intinya untuk mengawasi person by person tuh susah, tapi kalau secara sistem udah siap ya. Banget. BUMN perusahaannya Mas Imam ini ya. Betul sekali. Nah, sebelum munculnya wacana untuk diberlakukannya kembali full WFO, sebenarnya ada data yang menarik nih. Data dari Kemenkes per 5 September lalu, ada sebanyak 66.782 sekian orang di Indonesia sudah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama. Ini menunjukkan capaian vaksinasi dosis pertama berada di angka 32,07% dari target 208 juta orang. Tentunya ini masih sangat jauh ya dari target yang ditetapkan oleh pemerintah ya, baru 32%. Nah, sebenarnya bagaimana pendapat para narasumber kita ini tentang kebijakan WFO yang akan diberlakukan dengan target vaksinasinya aja masih jauh nih dari 32%. Tentunya herd immunity-nya juga masih belum terbentuk kan. Mungkin dari Mbak Angelina dulu deh, ngeliatnya gimana nih? Baik, kalau untuk kebijakan WFO lagi ya Mas ya. Sedangkan vaksinasi itu belum ya masih kalau dilihat dari data masih 33% gitu. Yeah. Menurut saya sendiri sih kalau untuk WFO full kembali sedangkan vaksinasi itu belum di atas 50% atau sekitar 60%, itu mungkin belum bisa ya Mas. Jadi apalagi kan kalau WFO full banyak orang yang sudah vaksin pun itu masih rentan untuk terkena COVID-19, apalagi banyak yang belum divaksin. Jadi menurut saya kurang setuju ya kalau misalnya WFO ini akan diadakan lagi, sedangkan proses vaksinasi ini masih belum dipercepat. Gitu. Oke, jadi masih dipercepat juga vaksinasi ya sebelum bisa kembali memulai ya. Kalau Mas Farizaki gimana nih ngelihatnya nih? Tadi saya udah menyebutkan data bahwa tingkat vaksinasi di Indonesia nih dosis pertama nih baru 32 sekian persen lah. Sedangkan masih jauh nih dari target untuk bisa menciptakan herd immunity nih. Betul. Nah, gimana Mas Farizaki memandangnya, apakah memang kayak ini belum bisa deh untuk full WFO kembali, toh vaksinnya juga masih 30%?
Betul betul. Jadi saya rasa kita juga masih harus bersabar ya, masih butuh waktu yang cukup lama untuk kembali lagi menerapkan WFO secara total. Ditambah lagi ini perlu digarisbawahi 32 berapa tadi 32, sekian itu adalah 32,07. betul. Itu juga perlu digarisbawahi adalah dosis 1, bukan yang sudah dosis 2. Mungkin kalau bisa dilihat di Google itu yang sudah dosis 2-nya mungkin masih di angka belasan persen ya. Jadi saya rasa masih cukup perlu diperhatikan lagi kebijakannya apabila untuk menerapkan WFO secara total ini sih, Mas Desmond. Oke, jadi pemerintah harus lebih gencar lagi jika ingin kantor-kantornya bisa kembali untuk kembali WFO ya. Padahal juga kantor juga sekarang banyak yang membuka sentra-sentra vaksin yang mendukung program Betul. pemerintah. Oke, sebenarnya kan tadi saya sudah singgung di awal sih bahwa sudah 1 tahun lebih lamanya nih kita mengalami WFH dan sekarang sudah ada muncul-muncul wahana WFO. Nah, kenapa sih kita nggak WFH aja nih? Dan muncul juga pandangan bahwa kayaknya sekarang sudah saatnya untuk diterapkan konsep hybrid working. Jadi WFO-nya nggak usah full, bisa WFH juga. Jadi fleksibel aja, seperti kayak ya kantor-kantor di luar negeri lah, startup di luar negeri kan gitu ya, nggak terpatok dengan jam-jam kerja yang pasti dan harus di kantor yang mana. Nah, kalau narasumber kita hari ini nih ngeliatnya seperti apa ya? Apakah memang konsep seperti ini harus diterapkan di Indonesia apa? Kayaknya masih lama deh untuk bisa diaplikasikan. Kalau Mas Farizaki dulu gimana? Kalau dari saya pribadi sebenarnya saya setuju dengan konsep hybrid working ini, mengingat kita sudah memasuki era digitalized dan industri 4.0 sebenarnya ya. Dengan catatan hal ini perlu dikaji secara menyeluruh dan mendalam. Kami juga sebagai SDM sebenarnya juga harus mengkaji sebenarnya what if-nya yang ada dalam hybrid working ini seperti apa, dan di dalam what if itu akan terekstrak. Jadi kita harus mengaturnya hybrid working ini seperti apa. Itu perlu kajian yang lebih mendalam, tapi secara konsep saya pribadi setuju sih, Mas Desmond. Tapi kalau dari Mas Imam deh, dari kantornya tuh udah ada wacana untuk ke arah situ apa enggak sih Mas? Apa sebenarnya kantor-kantor Indonesia tuh masih abai aja nih untuk menciptakan konsep hybrid working-nya ini? Secara kalau terlihat sebenarnya terlihat ya, dalam artian gini, kita punya teman-teman intern ya, teman-teman magang di perusahaan kita nih, mereka ada yang benar-benar masuk itu pas hanya tanda tangan perjanjian magang aja, sisanya udah nggak ya either di rumahnya atau somewhere out there mereka mengerjakan tugasnya gitu, tapi tidak pernah selama kontraknya mungkin let's say 6 bulan mereka nggak pernah ke kantor gitu, tapi ya mereka mengerjakan tugas mereka dengan baik sebagai intern gitu, Mas Desmond. Oke. Jadi orientasinya tuh bukan di absensinya tapi di pekerjaan selesainya itu ya Mas Imam? Yes, betul, di deliverable-nya masing-masing mereka. Oke, siap. Kalau Mbak Angelina sendiri gimana yang ngeliat dari hybrid working ini, konsep hybrid working? Ya, kalau konsep hybrid working ini sih sebenarnya saya setuju juga Mas secara pribadi, karena ini juga diterapkan di mana saya bekerja. Tapi mungkin ada beberapa kantor ya ataupun tempat bekerja lainnya yang belum bisa menerapkan konsep hybrid ini karena mungkin apa ya, terkendala di IT mungkin atau bagaimana gitu kan. Jadi tapi saya sangat setuju dengan konsep hybrid ini, sama dengan Mas Imam tadi bahwa Indonesia itu sudah memasuki era Indie 4.0. Jadi kita harus segera mengejar ketertinggalan kita dan bisa mengerjakan segala pekerjaan itu melalui daring sih, secara online. Jadi harus sudah siap lah ya, jangan sampai ketinggalan sama negara-negara lain. Memang harus dipaksakan, Mas. Oke, jadi itu sih intinya dari hasil FGD kita tadi udah saya tanyain semua. Nah, kita mungkin akan menutup hal ini dengan sebuah hal yang positif. Gimana sih pandangan dari karyawan tentang bekerja kembali dari kantor? Mungkin dari Mas Imam dulu, closing statement-nya seperti apa? Kalau dari saya pribadi sebenarnya ya mungkin saya itu kali ya, merasakan teman-teman yang mungkin sudah 6 bulan atau 2 bulan tidak ketemu teman-teman di kantor. Saya rasa mereka cukup kangen ya, tapi perlu diperhatikan lagi terkait perkembangan COVID-nya tadi yang sudah kita bahas secara panjang lebar. Jadi menurut saya ya bersabar aja. Kita sama-sama menanggulangi COVID-19 ini dengan cara vaksinasi, tetap taat prokes, dan tetap taat dengan aturan yang berlaku di daerah masing-masing atau dari pemerintah. Oke, siap. Kalau Mbak Angelina, closing statement? Baik, kalau dari saya, untuk teman-teman ataupun
para karyawan yang bekerja secara WFO ataupun WFH, tapi karena sudah sangat rindu atau sudah sangat ingin bertemu dengan teman-teman, mungkin bisa bersabar juga terlebih dahulu karena kita masih dalam proses mempercepat vaksinasi juga ya, karena orang-orang yang orang-orang yang telah divaksin pun masih bisa terjangkit COVID-19, apalagi yang belum vaksinasi. Jadi mohon bersabar dan mungkin mentalnya diperhatikan kalau yang yang WFH ya, karena kita bekerja sendiri dari rumah, jadi mungkin tetap dijaga kewarasannya. Itu aja kali, Mas. Intinya kita semua tuh pengen agar kita bisa kembali bertemu di kantor, untuk bisa kembali ya kerja sekedar di meja, enggak di meja rumah tapi di meja kantor. Tapi yang perlu diingat bahwa ada langkah yang harus kita ambil untuk bisa sampai ke situ. Harus dituntaskan dulu vaksinasinya, harus juga tetap mentaati prokes ya, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa terciptanya inovasi-inovasi baru dalam dunia kerja, salah satunya dengan hybrid working. Terima kasih Mas Imam, terima kasih Mbak Angelina atas waktunya. Semoga FGD kali ini dapat memberikan inspirasi kepada rekan-rekan yang menyaksikannya nanti di YouTube. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya di lain waktu dan kesempatan. Saya Desmond Saragi pamit, sampai jumpa di FGD berikutnya. Dadah.